Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiatu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang K3, tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen kami, Ibu Neni Anggraini, SEMPSI, selaku dosen pengampu manajemen sumber daya manusia. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4 terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Veronica Ferawati Samosir, lalu yang kedua, Genoveva Maria Jehadut, yang ketiga, Luis Dadika, dan saya sendiri, Margareta Lovelina Felicia. Oke, next, saya akan menjelaskan tentang definisi K3. Apa sih definisi K3 itu? Definisi K3 itu dapat dilihat secara filosofi dan keilmuan. Secara filosofi, K3 itu adalah suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani, tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, K3 adalah ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Dengan adanya K3, maka derajat semua pekerja harus ditingkatkan setinggi mungkin, dan ini berlaku untuk semua jenis dari suatu pekerjaan. Perusahaan harus melakukan tindakan untuk pencegahan pada saat terjadi gangguan kesehatan yang terjadi pada pekerja yang disebabkan oleh pekerjaan yang ia lakukan di tempat kerja yang sedang ia kerjakan. Maka dari itu, K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan K3, yaitu yang pertama, melindungi kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja dari tenaga kerja. Yang kedua, meningkatkan efisiensi kerja. Dan yang terakhir, mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Lalu saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam K3, yaitu beban kerja seperti fisik, mental, dan sosial. Pemberi kerja perlu mengupayakan penempatan pekerjaan agar sesuai dengan kemampuan tiap pekerja. Lalu yang kedua, ada kapasitas kerja yang bisa berbeda-beda antar karyawan. Kapasitas kerja tiap karyawan biasanya tergantung latar belakang, pendidikan, keterampilan, kesegaran jasmani, ukuran tubuh, dan keadaan gizi tiap karyawan. Lalu, yaitu lingkungan kerja mencakup faktor fisik, kimia biologi, ergonomik, dan psikososial. Alasan-alasan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama, berdasarkan prik kemanusiaan. Mereka melakukan demikian untuk mengurangi sebanyak-banyaknya rasa sakit dan pekerja yang menderita luka, serta menjelaskan mengenai akibat kecelakaan. Yang kedua, berdasarkan undang-undang. Karena pada saat ini di Amerika terdapat undang-undang federal, undang-undang negara dari bagian kota praja tentang keselamatan dan kesehatan kerja bagi mereka yang melanggar akan dijatuhkan hukuman. Yang ketiga, ekonomis, yaitu agar perusahaan menjadi sadar akan keselamatan kerja karena biaya kecelakaan dapat berjumlah sangat besar bagi perusahaan. Berikut merupakan prinsip-prinsip K3. Yang pertama, semua pekerja memiliki hak. Yang kedua, kebijakan K3 harus ditetapkan. Yang ketiga, harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial, yaitu pengusaha dan pekerja. Yang keempat, program K3 dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal mencegah dan melindungi. Yang keempat, perbaikan terus-menerus K3 harus dipromosikan. Yang keenam, informasi penting untuk membangun dan melaksanakan program dan kebijakan yang efektif. Dan yang ketujuh, promosi kesehatan adalah unsur utama. Yang kedelapan, pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja harus dibentuk. Yang kesembilan, pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting. Yang kesepuluh, pekerja, pengusaha, dan pejabat memiliki tanggung jawab dan kewajiban tertentu. Saya Luis Dadika akan melanjutkan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum tentang K3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Bab 1 tentang istilah-istilah. Pada pasal 1 ayat 1, tempat kerja ialah ruangan atas lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap di ruang kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha. Pada pasal 1 ayat 2, pengurus ialah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung sesuatu tempat kerja atau bagian yang berdiri sendiri. Pada pasal 1 ayat 6, ahli keselamatan kerja ialah
tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja untuk mengawasi ditaatinya undang-undang ini. Pada pasal 2 ayat 1, keselamatan dan kesehatan kerja di segala tempat kerja di darat, di dalam tanah, permukaan air, di dalam air, maupun di udara dalam wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bagian ke-6 Kesehatan Kerja. Pada pasal 23 ayat 1, kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Pada pasal 23 ayat 2, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan kesehatan kerja. Pada ayat 3, setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja. Pada ayat 4, ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Pada pasal 3 ayat 2, setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Pada pasal 8 ayat 1, tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Pada pasal 10 ayat 1, pengusaha wajib melaporkan kecelakaan kerja yang menimpa tenaga kerja kepada kantor Departemen Tenaga Kerja dan badan penyelenggara dalam waktu tidak lebih dari 2 kali 24 jam. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 86, pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Pada pasal 87, setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK 3 yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Sanksi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pelanggaran atas pasal 87 bab 16 ketentuan pidana dan sanksi administratif. Pada pasal 190 ayat 2, sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian bahkan seluruh alat produksi, dan pencabutan izin. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, ini yang tercantum dalam pasal 5, yaitu setiap perusahaan wajib menerapkan SMK 3 di perusahaannya. Yang kedua, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku bagi perusahaan yang memperkerjakan pekerja atau buruh paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dan dalam menerapkan SMK 3 wajib berpedoman pada peraturan pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat memperhatikan konvensi atau standar internasional. Kehidupan kerja berkualitas rendah. Kualitas kehidupan kerja adalah pendekatan sistem manajemen atau cara pandang organisasi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan karyawan dalam lingkungan kerjanya. Dalam kehidupan kerja tidak selamanya bagus, tapi ada kehidupan kerja yang berkualitas rendah. Keadaan ini terjadi pada kondisi kerja yang gagal memenuhi preferensi dan minat tertentu. Baiklah, saya Veronica akan melanjutkan strategi-strategi untuk mengatasi bahaya kerja. Strategi yang pertama yaitu strategi pencegahan kecelakaan kerja melalui pengendalian bahaya di tempat kerja, yaitu yang pertama dengan melakukan pemantauan dan pengendalian kondisi dan tindakan tidak aman di tempat kerja. Yang kedua, strategi pencegahan kecelakaan kerja melalui pembinaan dan pengawasan, yaitu dilakukan dengan yang pertama pelatihan dan pendidikan K3 terhadap tenaga kerja. Yang kedua, konseling dan konsultasi mengenai penerapan K3 bersama tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan sumber daya ataupun teknologi yang berkaitan dengan peningkatan penerapan K3 di tempat kerja. Untuk strategi yang ketiga, yaitu strategi pencegahan kecelakaan kerja melalui sistem manajemen, yaitu yang pertama melakukan prosedur dan aturan K3 di tempat kerja. Yang kedua, melakukan penyediaan sarana dan prasarana K3 dan pendukung yang tepat di tempat kerja. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi terhadap penerapan K3 di tempat kerja kepada tenaga kerja. Yang berikutnya adalah cara mengurangi kecelakaan kerja di area pabrik. Yang pertama, mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Tips keselamatan kerja di pabrik, pertama yang perlu kita mengerti, baik dalam sektor bagian apapun, yaitu tentang kebijakan dan ketentuan yang telah berlaku dan diputuskan, termasuk dalam hal kesehatan dan keselamatan kerja.
Yang berikutnya, mengerti dengan benar dan pastikan apabila kita memperoleh keterangan secara detail tentang kebijakan dan ketentuan perusahaan itu. Yang kedua, kenali tempat kerja kita. Maka di sini coba untuk mengetahui tempat kerja kita dan menerapkan safety tips di tempat kerja, termasuk sistem produksi dan bagaimana cara yang tepat dalam memakai alat-alat di dalam pabrik. Yang ketiga, jangan meremehkan bahaya. Langkah lainnya, cara menjaga keselamatan kerja yang dapat kita lakukan selama bekerja di pabrik, yaitu memahami kalau pastinya akan banyak risiko yang dapat terjadi selama kita bekerja. Karenanya, sangat diharapkan bagi kita untuk memiliki kewaspadaan yang tinggi. Kecelakaan dalam bekerja terkadang mungkin karena sebab kecerobohan dari pekerja itu sendiri. Yang keempat, selalu pakai peralatan safety untuk menjamin keselamatan kerja selama di dalam pabrik. Pesan-pesan keselamatan dalam bekerja, pakai semua peralatan safety yang disiapkan oleh perusahaan atau pabrik. Nah, dari mulai sepatu safety, kacamata, sarung tangan, dan juga helm. Semua peralatan safety ini adalah standar yang perlu kita patuhi sebagai karyawan. Yang kelima, kita ikuti pelatihan profesional. Hal lainnya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja di pabrik yaitu dengan mengikuti pelatihan secara teratur. Pelatihan-pelatihan seperti ini sebenarnya tidak hanya ditujukan untuk karyawan baru saja, tetapi bisa juga diikuti oleh karyawan-karyawan yang sudah lama bekerja. Biasanya di dalam pelatihan itu akan dijelaskan dengan detail teori dan komponen praktis yang bisa dipakai untuk membantu pekerjaan di dalam pabrik tersebut. Pelatihan ini sangat menguntungkan untuk pekerja yang memiliki risiko yang cukup tinggi. Yang keenam, tugas-tugas beresiko memerlukan perencanaan dan komunikasi ketika sedang merencanakan sebuah tugas. Maka, kita tidak hanya memikirkan tentang penyelesaian pekerjaan itu secara efektif, tetapi juga perlu kita pikirkan bagaimana mengenai resource lainnya, misalnya seperti penambahan uang dan waktu yang dapat terkait dengan keselamatan kerja. Dalam memenuhi target waktu dan kualitas pekerjaan, pastinya kita tidak bisa mengabaikan keselamatan kerja kita. Semua risiko pekerjaan yang ada harus kita pertimbangkan dengan matang-matang. Bagi Anda yang berperan jadi pemimpin, supaya jadi tugas Anda untuk memberi instruksi yang jelas untuk setiap bawahannya. Yang ketujuh, dokumen prosedur keselamatan, yaitu dengan cara mengatasi lingkungan kerja yang tidak aman. Maka semua anggota tim harus ketahui apa yang perlu dilakukan, hingga Anda perlu memahami dengan jelas prosedur keselamatan yang ada. Setiap pabrik atau perusahaan pasti menampilkan dengan jelas tempat yang bisa mudah diakses untuk semua karyawan ketika terjadi kecelakaan kerja. Untuk berikutnya, perusahaan yang menerapkan K3 sebelum pandemik. Salah satunya adalah PT Industri Petrokimia Gresik, yang dimana PT ini menempatkan aspek keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 sebagai komitmen yang tercermin dalam urutan pertama tata nilai perusahaan atau corporate values. Penerapan K3 dalam berbagai program kerja terus diupayakan untuk mencapai safety, health, environmental atau SHE excellence sebagai faktor pendukung penerapan operation excellence di PT Petrokimia Gresik. Komitmen manajemen puncak dalam hal penerapan keselamatan dan kesehatan kerja tertuang dalam sistem manajemen dalam bentuk kebijakan sistem manajemen PT Petrokimia Gresik. Untuk selanjutnya yaitu kebijakan sistem manajemen PT Petrokimia Gresik, yaitu yang pertama, menempatkan keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup atau K3LH sebagai prioritas utama dalam setiap aktivitas dan seluruh kegiatan siklus hidup produk. Yang kedua, mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta kerusakan sarana dan prasarana dengan menghilangkan atau mengurangi resiko melalui analisa dan pengendalian semua potensi
bahaya serta peningkatan kompetensi karyawan sehingga tercipta budaya dan sistem kerja yang aman. Untuk yang ketiga, yaitu melakukan pengendalian aspek dampak lingkungan yang didasarkan pada perspektif siklus hidup, melakukan pengelolaan, perbaikan, dan perlindungan secara terus-menerus guna mencegah dampak pencemaran lingkungan yang signifikan dengan upaya pengurangan pencemaran emisi konvensional dan emisi gas rumah kaca atau GRK, efisiensi air dan pengurangan beban pencemaran air limbah, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, reuse, recycle atau 3R, limbah padat non B3, pemanfaatan sampah, serta perlindungan keanekaragaman hayati. Yang keempat, menjamin kepuasan pelanggan dengan menyediakan produk pupuk, produk kimia, dan jasa tepat mutu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat harga. Yang kelima, menaati dan mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku tanggap terhadap isu-isu K3, lingkungan global, dan konservasi sumber daya alam. Menerapkan responsible care dan corporate social responsibility atau CSR. Yang berikutnya, kebijakan sistem manajemen sesudah pandemi, yaitu peringatan bulan K3 nasional dan bulan mutu semen Padang merupakan agenda tahunan perusahaan. Namun, untuk tahun ini pelaksanaannya agak berbeda karena berlangsung di tengah pandemi COVID-19 dan tentunya harus mengacu pada protokol kesehatan, ucap Direktur Utama PT Semen Padang, yaitu Yos Piandri. Peringatan bulan K3 nasional dan bulan mutu semen Padang juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan norma K3, menjamin terlaksananya perlindungan K3 pada setiap kegiatan, meningkatkan penerapan K3 pada pola dan bentuk pekerjaan baru yang timbul akibat era ekonomi digitalisasi. Ketua bulan K3 nasional dan bulan mutu semen Mustaqim Nesya mengatakan, berhubung saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, maka seluruh rangkaian kegiatan akan diselenggarakan dalam bentuk virtual atau dalam bentuk kegiatan yang tidak memerlukan tatap muka. Baiklah, dari materi ini yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa K3 itu sangat penting dilakukan karena untuk mencegah terjadinya bahaya pada para pekerja dan orang lain. Setiap perusahaan wajib menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam kegiatan usahanya. K3 memberikan perlindungan bagi kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kerja, yaitu dengan cara mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit akibat kerja. Selain itu, penerapan K3 juga akan memberikan perlindungan pada sumber produksi sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas suatu perusahaan. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf, dan jangan lupa untuk tetap semangat. Terima kasih.